Di video sebelumnya, kalian kan udah pada tahu nih, apa itu saham. Saya anggap deh, kalian udah mulai tertarik dan kepikiran untuk mulai beli saham. Kemudian kalian punya pertanyaan nih, kalau mau beli saham, belinya di mana ya bang? Atau pertanyaan yang paling sering saya dapetin tuh gini, bang, kalau saya pengen beli saham Bank BCA, belinya harus ke Bank BCA ya? Caranya nggak gitu ya. Sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau kalian membayangkan dulu nih. Suatu hari kalian sedang belanja di warung dekat rumah kalian. Nah, di warung itu kan tersedia banyak jenis barang yang bisa kalian beli tuh. Ada beras, ada gula, ada sabun mandi, dan lain sebagainya. Kemudian saya mau kalian bayangin lagi nih, kalau di warung yang kalian datangin itu, yang dijual bukan beras, gula, sabun, atau apapun. Tapi yang dijual itu adalah lembaran saham. Jadi, saham semua perusahaan yang sudah TBK, lembarannya dijual di warung tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan pasar modal. Kemudian, ketika kalian membeli sesuatu di warung nih, biasanya kalian kan kenal tuh dengan penjualnya, atau minimal tahulah meskipun nggak kenal-kenal amat, minimal tahu wajahnya, tahu namanya. Begitu juga penjualnya, minimal kenal deh siapa pembelinya atau tahulah. Nah, bedanya warung dengan pasar modal adalah ketika di pasar modal, kalian nggak tahu tuh saham siapa yang kalian beli. Kalau misalnya kalian membeli saham, begitu juga sebaliknya. Ketika kalian menjual saham yang kalian punya di pasar modal, kalian nggak bakalan tahu siapa orang yang membeli saham yang kalian jual barusan. Kenapa gitu bang? Karena transaksi di pasar modal itu tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, tapi melalui pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang disebut dengan sekuritas. Jadi sederhananya, kalian nggak bisa melakukan jual beli saham tanpa melalui sekuritas. Jadi kenapa ya bang harus melalui sekuritas? Jadi gini, ketika kalian membeli ataupun menjual saham, kan ada data-data yang harus dicatat tuh. Contoh sederhananya ya deh, ketika seorang menjual saham miliknya deh, artinya kan saham orang itu berkurang dong. Nah, dengan berkurangnya saham orang tersebut, artinya ada saham orang lain yang bertambah karena membeli saham orang yang tadi tuh. Bener gak? Nah, detail-detail seperti ini yang dicatat oleh sekuritas. Jadi kita sebagai pembeli ataupun penjual gak perlu ribet mikirin yang hal-hal begituan nih. Itu biarkan aja, serahkan ke sekuritas tadi. Sebagai pembeli ataupun penjual, kita taunya cuman beres doang nih, gak usah ribet-ribet deh. Nah, itulah gunanya si sekuritas tadi, mengurangi keribetan kita sebagai investor. Sekarang kita sama-sama udah tahu nih, kalau kalian gak perlu ke perusahaan terkait untuk beli sahamnya, alias gak bisa. Kemudian, kita juga udah tahu nih, kalau ada pasar modal, alias tempat menjual beli saham. Tapi kalian nggak bisa langsung nih ke sana, alias harus melalui jasa pihak ketiga atau sekuritas tadi. Kemudian pertanyaannya bakalan berkembang nih, menjadi sekuritas itu apa sih bang? Dan kenapa mereka mau capek-capek ngurusin pembelian dan penjualan saham orang lain? Apa mereka kurang kerjaan? Atau untungnya buat mereka apa sih bang? Kita jawab dari pertanyaan pertama, yaitu apa itu sekuritas? Sekuritas adalah pihak yang menyediakan jasa atau sebagai perantara nih dalam melakukan transaksi jual beli saham. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau mau jual beli saham, mau gak mau kita harus menggunakan jasa dari sekuritas ini. Kemudian pertanyaan kedua, untungnya apa sih sekuritas ngurusin jual beli saham orang lain? Jawabannya ya namanya aja udah jasa.
Artinya jasa mereka ini ada harganya dong, ya gak? Jadi, setiap transaksi yang kita lakukan nih di pasar modal, baik jual ataupun beli saham menggunakan jasa sekuritas, kita harus bayar nih ke mereka. Saat kita beli, kita harus bayar sekitar 0,15% dari total nilai transaksi pembelian kita. Begitu juga saat kita jual, biaya transaksinya adalah 0,25% dari total hasil penjualannya. Jadi sekuritas ini bukan orang yang kurang kerjaan ya. Tujuan mereka ya jelas, cari keuntungan dari transaksi yang kita lakukan di pasar modal. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita menggunakan jasa sekuritas, Bang, untuk jual beli saham? Kalau sekarang nih, udah gak ribet kok. Semua sekuritas rata-rata punya aplikasi yang bisa kita akses dari handphone doang. Kalian cuma perlu bikin akun sekuritas kalian. Tapi sebelumnya kalian harus pilih nih, sekuritas mana yang kalian mau pakai. Kan sekuritas ada banyak tuh, gak cuma satu. Contoh nih, ada Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Indo Premier, Mirai Sekuritas, dan masih banyak lagi. Daftar akunnya juga gampang. Biasanya bisa via online. Dan caranya sama sekali gak ribet ya. Kemudian syarat bikin akun sekuritas itu apa aja sih, Bang? Syaratnya rata-rata itu hampir mirip ya. Umumnya yang dibutuhkan adalah yang pertama, kalian harus punya KTP. Jadi kalau kalian belum punya KTP nih, kalian bisa aja pakai KTP orang tua kalian. Kemudian syarat kedua biasanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ini sama ya, kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai punya orang tua kalian. Atau bahkan di beberapa sekuritas nih, syarat NPWP ini opsional. Artinya, kalau kalian nggak punya nih, kalian bisa mengisi formulir surat keterangan tidak memiliki NPWP. Nah, syarat ketiganya biasanya buku tabungan. Setelah ketiga syarat ini terpenuhi, biasanya akun sekuritas kalian akan aktif tuh. Nah, kalian bakalan dapat tuh rekening khusus untuk jual beli saham. Rekening ini beda ya sama rekening tabungan kalian. Namanya adalah RDI. Kepanjangannya rekening dana investor. Jadi nih, kalau kalian mau jual beli saham nih, kalian harus pakai rekening RDI ini. Jadi contohnya kalau kalian mau beli saham nih, kalian harus transfer dulu uangnya ke RDI kalian. Setelah itu, boleh deh kalian beli saham menggunakan dana dari RDI tadi. Mirip-mirip kok kayak kalian beli makanan via ojek online. Isi saldo, pilih makanannya, pesen deh. Nah, sama kan prinsipnya? Begitu juga ketika kalian menjual saham. Maka uang hasil penjualan saham kalian tuh juga akan masuk ke rekening RDI kalian. Jadi kalau uangnya mau diambil nih, ya tinggal ditransfer aja dari RDI ke rekening tabungan kalian. Mudah kan? Jadi udah jelas ya, kalau kalian berniat untuk mulai beli saham, tugas pertama kalian ya bikin akun sekuritas. Setelah akunnya jadi dan kalian dapat RDI itu, kalian transfer deh uang kalian ke RDI. Setelah itu kalian siap tuh untuk mulai beli saham pertama kalian. Pilih sekuritasnya bebas ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalian cari tahu sendiri di Google kekurangan dan kelebihan masing-masing sekuritas. Tapi biasanya perbedaannya nggak jauh-jauh kok. Biasanya perbedaan yang paling mencolok itu ada di saldo minimalnya. Ada yang minimal 5 juta, ada yang 1 juta, bahkan ada yang cukup dengan 100.000 doang nih. Jadi kalian cari tahu dulu ya, mana yang sesuai dengan kemampuan kalian. Dan semoga video singkat ini cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Seperti biasa, di akhir video pesan saya cuma satu. Investasi terutama di pasar saham adalah hal yang beresiko. Dan waktu yang paling tepat untuk memulai adalah kapanpun, ketika kalian siap dengan resiko. Sekian video hari ini.
Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Keren juga kalau ada warung jualan saham.